Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pagi hari ini renungan kita berjudul pengajaran untuk pemimpin pujian dan pemusik. Talenta boleh membuka lagu, tetapi kekudusan membuka surga. Poin pertama, bahaya terbesar, terampil tanpa terkuduskan. Banyak pemimpin pujian berkembang dalam keterampilan musik, tetapi tidak selalu bertumbuh dalam kehidupan rohani. Masalahnya adalah ruangan tetap bisa merespons talenta. Orang tetap akan bernyanyi, mengangkat tangan, menikmati musik, mengikuti alur lagu. Namun, respons manusia tidak selalu berarti hadirat Tuhan sedang bekerja. Surga tidak mengukur seberapa bagus aransemen musik, seberapa kuat suara jemaat, seberapa rapi transisi lagu. Surga mengukur penyerahan hati. Yohanes 4 ayat 23. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Poin kedua, dalam Alkitab, pemusik dikuduskan sebelum melayani. Dalam perjanjian lama, para penyanyi dan pemusik di bait Allah tidak hanya dipilih karena kemampuan mereka. Mereka dikuduskan terlebih dahulu. 1 Tawarik 25 ayat 1. Daud dan para pemimpin tentara mengususkan beberapa orang untuk pelayanan bernubuat dengan kecapi, gambus, dan ceracap. Perhatikan kata mengkhususkan. Perhatikan kata mengkhususkan, artinya mereka dipisahkan untuk Tuhan. Mereka bukan hanya musisi, mereka adalah penjaga gerbang rohani. Poin ketiga, pemimpin pujian membuka lingkungan rohani. Pemimpin pujian sering berpikir tugasnya hanya membuka ibadah, memimpin lagu, menjaga alur musik, tetapi secara rohani yang terjadi jauh lebih dalam. Ketika penyembahan dimulai, sebuah lingkungan rohani sedang dibuka. Karena itu kadang penyembahan terasa berat. Jemaat sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Suasana terasa tertutup. Ini bukan sekedar masalah musik. Seringkali ada perlawanan rohani. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ada orang datang ke gereja dengan tekanan hidup, luka batin, penindasan rohani, beban dosa. Penyembahan sering menjadi medan pertempuran pertama. Poin keempat, talenta tidak mengusir kegelapan. Alkitab memberi contoh yang kuat melalui Daud dan Saul. 1 Samuel 16 ayat 23. Apabila roh jahat itu datang kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul menjadi tenang. Kenapa? Bukan karena Daud bermain dengan teknik yang luar biasa. Banyak orang bisa bermain lebih baik dari Daud. Tetapi suara yang keluar dari Daud berasal dari kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Otoritas Daud bukan pada alat musiknya. Otoritasnya ada pada hidupnya. Poin kelima, lagu Tuhan lahir dari kehidupan pribadi dengan Tuhan. Musisi bisa latihan berjam-jam, menyempurnakan arrangement, membuat harmoni yang indah. Tetapi latihan tidak otomatis menghasilkan hadirat Tuhan. Lagu Tuhan lahir dari doa, ketaatan, pertobatan, penyerahan pribadi. Banyak tim pujian menyetem gitar, menyetel keyboard, memeriksa sound system, tetapi tidak menyetem hati mereka. Lalu kita bertanya, kenapa penyembahan terasa kering? Poin keenam, pemimpin pujian berdiri di antara sorga dan bumi. Pemimpin pujian bukan sekedar performer, ia berdiri di antara sorga dan bumi. Ia sedang memberi suara kepada doa jemaat, membuka jalan bagi hadirat Tuhan, memimpin orang masuk ke hadirat Allah. Ketika suara itu murni, pertobatan bisa terjadi tanpa khotbah. Orang dilepaskan tanpa konseling. Hadirat Tuhan mengubah hati orang, karena hadirat Tuhan sendiri yang bekerja. Poin ketujuh, gereja tidak hanya butuh penyanyi. Gereja modern sering memiliki penyanyi bagus, band yang kuat, produksi musik yang hebat. Tetapi gereja tidak hanya membutuhkan penyanyi. Gereja membutuhkan pembawa hadirat Tuhan. Orang yang mencari Tuhan secara pribadi, hidup dalam kekudusan, memiliki hubungan nyata dengan Tuhan. Poin ke-8 dan yang terakhir, prinsip penting bagi pemimpin pujian. Beberapa prinsip praktis. Yang pertama, cari Tuhan sebelum pelayanan.
Jangan hanya latihan lagu, latih hati di hadapan Tuhan. Kedua, jaga kehidupan pribadi dengan Tuhan. Doa pribadi menentukan kuasa pelayanan publik. Ketiga, hidup dalam pertobatan. Kehidupan yang bersih membawa otoritas rohani. Keempat, jangan mengejar respons manusia. Kejarlah hadirat Tuhan. Kelima, jangan hanya memimpin lagu, pimpin orang masuk dalam hadirat Tuhan. Sebagai penutup teman-teman, jangan hanya memimpin lirik, bawalah hadirat Tuhan. Carilah Tuhan sebelum engkau menyanyikan tentang Dia. Karena satu kehidupan yang berserah dapat melepaskan dalam satu momen apa yang tidak dapat dihasilkan oleh talenta seumur hidup. Praise the Lord, haleluya. Okay, have a great Monday. I'll be flying off to Shanghai tonight at 12. So I don't know whether I can access TikTok ya di China. We'll see. Yeah. Anyway, God bless you. And if not, I'll see you again on the 20th. Yeah, on the 19th, I'll be back in Jakarta. Okay, God bless you. Have a great holiday. If you are having a holiday. Yeah, bless you and see you again. Bye-bye.